Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, tema diskusi kita adalah berawal dari sebuah pertanyaan yang diajukan salah satu dari sahabat kita, bahwa kenapa kebanyakan dari manusia itu tidak kunjung bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Bahkan azan subuh pun berkumandang, ia tetap dalam posisi keadaan tidur. Dalam hal ini, saya jadi teringat sebuah kisah. Ada salah satu sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah tentang dirinya. Kalau ia tidak bisa bangun di sepertiga malam, bahkan subuh pun berkumandang, ia tetap dalam posisi tidur. Kemudian, apa nasihat Rasulullah ketika itu? Zaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Jadi, kenapa pemuda tersebut tidak bisa bangun? Dikarenakan setan itu telah mengencini kedua telinganya. Oleh karena itu, ini mengajarkan kepada kita semua pentingnya berdoa sebelum tidur, agar setan itu tidak mampu berbuat demikian. Karena doa itu adalah senjatanya orang-orang muslim. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu menjelaskan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu akan mengikat di ujung kepala salah satu di antara kalian semua. Idza huwa nama thalathu qadin. Kemudian ketika dalam posisi manusia tidur, setan itu akan mengikat dengan 3 ikatan. Dan menariknya adalah ketika setan itu memberikan setiap ikatan, setan akan berkata, lailun tawilun farqud. Tidurlah terus-menerus karena malam itu masih panjang. Itulah bujuk rayu setan dan bisikan setan yang dilontarkan kepada kita manusia agar manusia itu terlarut dalam tidurnya. Akan tetapi 3 ikatan ini akan bisa terlepas dengan catatan. Yang pertama, kata Rasulullah, fa in istayqadha fa dzakarallahu ta'ala in halat uqdatun. Maka jika kita sudah terbangun dalam posisi tidur, hal yang pertama dilakukan adalah harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikatan ini akan terlepas. Yang kedua, fa in tawadda'a in halat uqdatun. Setelah itu kita diharuskan untuk bergegas mengambil air wudhu. Dengan hal demikian, maka ikatan yang kedua akan terlepas. Kemudian yang ketiga, fa in shalla in halat uqaduhu. Maka setelah kita berdoa, ikatan pertama terlepas, kemudian mengambil air wudhu, ikatan kedua terlepas, dan yang ketiga kita dianjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat agar ikatan yang ketiga ini terlepas. Baru demikian kita melaksanakan ibadah sholat tahajud. Dan fadilah dari melakukan hal ini adalah, kata Rasulullah, fasbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka di waktu paginya kita mempunyai hiroh atau semangat atau kegembiraan dalam hati, sehingga momentum itu mampu mempengaruhi kita dalam belajar, dalam bekerja, dalam mengais rezeki, karena kita sudah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berbeda halnya jika kita sebelum tidur tidak membaca doa, kemudian setan telah mengencini
telinga kita sampai-sampai kita tidak melaksanakan sholat tahajud dan bahkan sholat subuh pun juga telat. Maka yang akan terjadi adalah wa illa ashabal khabith tan-nafsi kaslan, dan di waktu paginya kita akan mengalami hati yang sangat buruk dan kemalasan yang bertubi-tubi. Baik teman-teman, hal inilah yang harus kita ingat, bahwa begitu pentingnya doa dan zikir, mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat setelah itu untuk menghilangkan jejak setan yang telah memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di momentum bulan suci Ramadan ini kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan semoga amalan ibadah ini mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.